Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa, para hadirin sekalian, kita perlu bersyukur kepada Allah karena sampai hari ini, hari ke-12, kita masih diberikan anugerah berupa kesehatan dan kekuatan oleh Allah dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini. Marilah kita berdoa bersama-sama, semoga kita semua tetap diberikan kesehatan, semakin meningkat keimanan dan ketakwaan, serta dilindungi dari virus corona. Amin ya rabbal alamin. Hari ini sehat kan Bapak Ibu sekalian ya? Mudah-mudahan sehat dan jangan lupa untuk tetap menjalankan ibadah dan semakin meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini tanpa meninggalkan prosedur kesehatan kita. Jangan lupa untuk selalu makan makanan bergizi, menjaga kebersihan dan selalu cuci tangan, dan satu lagi jangan lupa untuk menjaga jarak dengan orang lain. Hadirin pemirsa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, beberapa waktu yang lalu ada teman yang bertanya kepada saya tentang bagaimana sih hukum puasa bagi anak-anak kita. Hari ini kita akan bahas masalah itu. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 telah jelas tentang kewajiban berpuasa Ramadan ini. Ayat tersebut berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Nah, akan tetapi tidak semua umat Islam terkena kewajiban tersebut, karena ada syarat wajib di dalam menjalankan ibadah puasa yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah orang yang wajib puasa adalah orang yang muslim. Non-muslim tentu tidak wajib puasa, meskipun ada puasa di agama lain, namun bukan puasa kategori yang difirmankan Allah di Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ini. Yang kedua adalah harus balik, ya. Anak kecil belum balik. Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Yang ketiga, orang yang berakal sehat. Bagaimana dengan orang gila? Tentu tidak wajib untuk berpuasa Ramadan. Yang keempat adalah orang yang suci, wanita haid dan nifas tidak puasa, ya, tidak wajib puasa. Dan yang kelima adalah mampu menjalankan ibadah puasa. Orang tua renta atau orang yang sedang sakit tidak mampu, maka tidak wajib untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas tentang bagaimana puasanya anak-anak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda terkait dengan perintah untuk mengajarkan anak sholat. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa perintah sholat atau perintah puasa pada anak kecil disamakan dengan perintah sholat untuk mengajarkannya. Nah, kita akan membacakan hadisnya, yaitu yang berbunyi, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'as sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji. Yang artinya adalah, perintahkan kepada anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka di usia 7 tahun, ya, 7 tahun. Dan pukullah mereka jika mereka membangkang, jika mereka sudah berusia 10 tahun. Nah, karena ini sholat atau puasa disamakan dengan sholat, berarti ketika kita mengajarkan anak-anak untuk puasa Ramadan, maka sejak usia 7 tahun itu sudah bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Meskipun tidak wajib untuk melaksanakannya, namun kita orang tua dianjurkan untuk melatih anak kita untuk menjalankan ibadah puasa sejak usia 7 tahun, ya. Kemudian di usia 10 tahun, ketika anak kita sudah mulai besar tapi tidak mau menjalankan ibadah puasa, maka kita boleh memukulnya. Namun memukul di sini adalah dengan memberikan sanksi atau hukuman jika tidak menjalankan
puasa dengan hukuman yang mendidik ya, jangan hukuman yang tidak mendidik, apalagi kekerasan fisik. Nah, oleh karena itu, marilah kita bersama-sama sejak sekarang melatih anak-anak kita yang usianya sudah 7 tahun, kemudian untuk melaksanakan ibadah puasa dengan sesuai dengan kemampuan. Ada juga teman yang bertanya, bagaimana sih cara mendidik anak kita supaya mereka senang berpuasa karena lingkungan yang tidak mendukung? Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mendidik dan melatih anak kita berpuasa. Kurang lebih ada 6 hal atau 6 tahapan ya yang akan saya rangkum di dalam sebuah syairan berikut. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada, Sholli wa sallim daiman ala Ahmada, wal ali wal ashab biman qad wahada, wal ali wal ashab biman qad wahada. Mari kita latih anak berpuasa. Ada 6 cara untuk melatihnya. Yang pertama, kita jelaskan konsepnya tentang berpuasa serta manfaatnya. Yang kedua, kita berikan uswahnya dengan semuanya ikut berpuasa. Yang ketiga, kita buat suasana asyiknya Ramadan bersama di rumah. Yang keempat, ajak secara bertahap. Kelimanya, ajak tung beraktivitas. Yang keenam, berikan apresiasi agar dia semangat dan termotivasi. Nah, di dalam syairan tadi ya, saya jelaskan bahwa ada 6 tahapan yang bisa kita lakukan untuk melatih anak kita puasa sejak dini. Ya, ini sekaligus parenting ya. Ini penting untuk ibu-ibu. Yang pertama tadi adalah jelaskan konsepnya, konsep berpuasa serta manfaatnya. Ini penting untuk mengenalkan anak tentang apa itu puasa, bagaimana puasa, apa yang harus dilakukan ketika puasa, dan apa yang membatalkan puasa. Itu perlu dikenalkan, dan juga jangan lupa untuk mengenalkan apa manfaatnya puasa bagi dia di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Tapi yang perlu diingat bahwa ketika kita mengenalkan konsep puasa ini, jangan nakut-nakuti anak dengan ancaman-ancaman. Ya mungkin dengan siksaan atau neraka, kita kenalkan yang positif-positif dulu ya itu. Berikutnya yang kedua adalah jangan lupa untuk memberikan uswahnya. Apa uswah itu? Uswah itu adalah teladan. Artinya ketika kita mengajak anak kita berpuasa, maka kita sekeluarga juga lingkungannya harus mendukung. Kita ajak seluruh keluarga untuk menunjukkan bahwa kita juga berpuasa. Kita ciptakan lingkungan orang-orang yang berpuasa di sekitar kita dengan beri contoh dari keluarga terdekat tentunya. Nah, jangan sampai ketika ada ibu-ibu ya, mungkin ibu-ibu juga mengalami masa tidak puasa, misalkan mengalami haid atau nifas. Nah, ketika ibu-ibu tidak puasa, sebaiknya tidak usah ditunjukkan di depan anak-anak yang sedang berpuasa. Apalagi makan dan minum di depan mereka. Itu bisa mengurangi semangat mereka untuk berpuasa. Pasti mereka akan berpikir, mamaku gak puasa, aku kok disuruh puasa padahal mamaku tidak puasa. Ini gak adil untuk aku. Mama gimana sih?
mama nggak puasa kok aku disuruh puasa. Nah, akhirnya itu melunturkan ya semangat kita untuk melatih anak berpuasa. Tuh yang ketiga, buat suasana Ramadan bersama di rumah itu menjadi menyenangkan, mengasyikkan. Dengan cara apa? Kita skenario keluarga kita itu ketika Ramadan kita buat suasana yang khas, yang berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Misalkan ya, kita meniadakan makanan. Biasanya kan kalau pagi hari ibu-ibu tuh sibuk menyiapkan makanan untuk anak-anak ya, untuk bekal sekolah dan sebagainya. Nah, sekarang kita rubah. Di pagi hari tidak usah ada makanan. Jadi makanan itu adanya adalah sebelum buka puasa kita masak sampai malam hari dan sampai sahur. Setelah itu kita bersihkan semua, tidak ada makanan di rumah. Sehingga tidak ada godaan anak kita untuk membatalkan puasanya, mengendorkan semangat berpuasa. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Di samping itu, suasana Ramadan kita ciptakan juga dengan tadarus bersama, tarawih bersama, sedekah bersama, membuat takjil, membuat buka puasa dan menyiapkan makan sahur bersama. Itu akan lebih mengasihkan. Oke, kemudian yang ketiga, yang keempat kita latih anak kita secara bertahap. Ya, secara bertahap. Tidak semua anak bisa langsung puasa sampai maghrib tiba. Nah, contohnya anak saya ya. Ketika masih kecil kita latih puasa zuhur dulu. Bertahap besoknya sampai asar. Besoknya lagi kalau sudah kuat berapa hari baru kita latih sampai maghrib. Setelah itu seterusnya kita latih sampai maghrib. Nah, ketika puasa sampai zuhur pun tidak masalah ya untuk melatih anak-anak. Tapi setelah berbuka puasa zuhur, kemudian setelahnya kita ajak mereka berpuasa lagi sampai maghrib tiba. Nah, tapi setelah itu kita biasakan, kita latih untuk semakin menguatkan fisiknya, kita latih untuk terus berupaya berpuasa sampai maghrib. Nah, kadang-kadang anak kita itu merengek. Ini pengalaman saya pribadi ya, Bapak Ibu ya. Kadang-kadang anak kita merengek di tengah puasa, pasti dia minta, "Mah haus, mah lapar." Nah, kalau kalau sudah pernah kita latih dari puasa duhur, asar, sudah sampai maghrib kok dia merengek lagi ketika maghrib belum tiba, maka itu harus kita alihkan. Kalau zamannya Rasulullah dulu sama sahabat ya, dulu diajak untuk bermain atau dibuatkan mainan, ketika mereka sudah merengek lagi, dibuatkan lagi, diajak main lagi sampai waktu maghrib tiba. Nah, itu bisa kita tiru sekarang dengan nasihat saya yang kelima ini. Yaitu yang kelima, ajak untuk beraktivitas. Nah, anak-anak kita ajak untuk beraktivitas yang menyenangkan selama kegiatan bulan Ramadan. Dengan aktivitas yang positif tentunya. Misalkan dengan menonton video bersama, membacakan cerita tentang kisah-kisah teladan para nabi, menonton video-video yang berisi nasihat, teladan, mutiara, hikmah, dan sebagainya. Itu merupakan kegiatan yang mengasihkan bagi anak-anak kita. Berikutnya yang keenam, jangan lupa ketika anak-anak kita sudah berhasil puasa sampai maghrib, nah itu sudah sangat luar biasa di usia mereka. Karena itu kita berikan apresiasi kepada mereka atau penghargaan. Penghargaannya bisa dalam bentuk verbal atau ucapan maupun non-verbal berupa hadiah. Penghargaan yang verbal misalkan ya kita puji dia ketika sudah berhasil menyelesaikan puasa maghribnya, kita puji, "Hebat jagoan mama," atau "Wah benar-benar anak yang soleh, anak yang solihah," maka dia akan bangga dan merasa senang. Apalagi kalau kita beri hadiah dengan masakan kesukaannya, membelikan makanan kesukaannya atau mainan kesukaannya, atau hadiah yang lebih besar misalkan. Nanti kalau sampai 1 bulan penuh kamu bisa melaksanakan ibadah puasa, maka ibu beri hadiah misalkan sepeda. Nah, itu yang bisa kita lakukan sehingga anak-anak akan semangat dan termotivasi untuk melaksanakan ibadah puasa meskipun belum diwajibkan oleh Allah SWT. Nah, Bapak Ibu, hadirin sekalian para pemirsa, itu yang bisa kita lakukan untuk melatih anak kita berpuasa. Marilah bersama-sama kita latih bersama-sama anak kita berpuasa sejak dini, karena puasa sendiri itu merupakan pembentukan mental dan karakter. Di dalam puasa terdapat pembentukan karakter, kejujuran, kedisiplinan, kesabaran, serta kepedulian pada sesama. Dengan melatih anak kita sejak dini, maka berarti kita sudah melatih anak kita, membentuk karakter anak kita menjadi anak yang jujur, disiplin, sabar, dan peduli terhadap sesama. Itu yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf apabila ada khilaf. Semoga kita senantiasa sehat dan dilindungi oleh Allah SWT dari virus corona. Amin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, warida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semangat berpuasa.